Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Ridho Arif Al-Rashid. Pada kesempatan ini saya ingin mereview kembali tentang bagaimana sih cara penyertaan reaksi redoks ya. Penyertaan reaksi redoks. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara ringkas. Penyertaan reaksi itu terbagi menjadi dua. Ada yang menggunakan metode setengah reaksi, ada yang menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah, pada review pagi hari ini saya menggunakan metode setengah reaksi, teman-teman. Jadi nanti di awal penjelasan hingga akhir penjelasan saya akan menggunakan metode setengah reaksi. Oke, di sini ada contoh soal ya. Oksidasi ion Fe2+ menjadi Fe3+ dengan atau oleh ion Cr2O7 2- dalam keadaan asam ya. Berarti kemungkinan ion Cr2O7 ini didapat dari senyawa K2Cr2O7 ya, atau kalium dikromat ya. Kemudian Fe2+ ini juga bisa diperoleh dari besi 2 hidroksida atau bisa diperoleh dari besi 2 klorida. Tergantung starting materialnya kita gunakan seperti apa, apakah dalam keadaan basah ataupun dalam keadaan asam. Nah, di sini kita tulis reaksinya ya, menjadi Fe2+ menjadi Cr2O7 2-, kemudian menjadi Fe3+, kemudian menjadi Cr3+. Nah, di sini dalam bentuk ionnya. Apa yang harus kita lakukan? Langkah yang harus kita lakukan setelah sudah menentukan bentuk persamaan reaksinya seperti di atas ini ya. Pertama tentukan mana spesies mengalami oksidasi dan reduksi. Itu paling penting dulu. Nah, kita tentukan dulu ya, yang mengalami oksidasi kan berarti ion besi ya, atau Fe2+ ya. Berarti kita kasih lambang di sini ya, oksidasi berarti Fe2+ ya, Fe2+, kemudian ditambah ditambah ya, mohon maaf ya, kita bisa kasih tanda di sini menjadi Fe3+ ya. Nah, berarti ini adalah reaksi oksidasi ya, karena bila biloxnya ya naik dari 2 menjadi 3, berarti naik 1 ya. Nah, ini bilangan kita sebut sebagai reaksi oksidasi. Nah, Fe di sini sebagai reduktor ya, reduktor ya, spesies yang mengalami reaksi oksidasi. Sambil kita mereview ya, atau mengingat kembali ya. Kemudian habis kita bahas oksidasi, kemudian kita harus membahas mana sih reduksinya, spesies yang mengalami reduksi ya. Berarti kita tulis R. Nah, di sini kan ada Cr2O7 2- ya. Nah, menjadi Cr3+ ya. Cr3+. Oke, Cr3+. Nah, dari sini kita harus paham betul. Di sini Cr-nya ada 2 ya. Di spesies kiri ada 2, spesies kanan ada 1. Maka kita harus menyetarakan koefisien molarnya. Sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Apabila sisi kiri ada 2 atom Cr, maka di sisi kanan harus ada 2 atom Cr. Mohon maaf, bukan atom ya, kita menyebutkan sebagai ion ya, karena bermuatan ya, bermuatan. Oke, berarti di sini kita menulisnya 2 ya, 2 ion Cr3+ dan ada 2 ion Cr juga di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Sekarang kita tentukan di sini berapa sih muatan atau bilox pada Cr2 itu. Di sini kan O7 ya, berarti kan
1 O itu kan negatif 2. Negatif 2 dikalikan 7 berapa? Berarti kan negatif 14, negatif 14 ya. Negatif 14 sama dengan, jadi kan di sini saya buat seperti di atas ya. Misalnya ini 2CR terus ditambah negatif 14 ya, sama dengan 2 negatif ya. Berarti kan CR-nya nanti kan sama dengan positif 6 ya. Berarti di sini muatan atau biloxnya CR2 itu adalah positif 6. Tapi kita hitung untuk 1 CR. Kalau 2 CR berarti ada 12. Tetapi kita fokusnya di sini 1 CR saja ya teman-teman. Nah, berarti ini reduksi dari positif 6 menjadi positif 13 ya. Seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini positif 6. Nah, jadi positif 3. Nah, sudah kan? Kita kan sudah menentukan tuh mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Ya, ingat di soal dia minta dalam keadaan asam ya. Dalam keadaan asam ya. Berarti langkah yang kedua di sini adalah kita harus mohon maaf warnanya aku bedakan. Kita harus menentukan tahap kedua di situ adalah menambahkan molekul H2O pada spesies yang membutuhkan atom O dengan catatan dalam keadaan basah. Oh maaf, keadaan asam. Saya ralat dalam keadaan asam ya. Syaratnya harus dalam keadaan asam ya. Jadi menambahkan molekul H2O pada spesies yang membutuhkan atom O ya, atom O kan ini, atom O ya, atau atom oksigen ya. Oh maaf, atom O ya, O itu kalau gas oksigen itu O2 ya. Ya, kita sebut sebagai atom O saja ya. Kita sebut sebagai atom O. Nah, di sini setelah itu kita bisa menambahkan sejumlah molekul H2O yang membutuhkan ya. Di sini kita lihat mana yang spesies yang memiliki jumlah O paling banyak, kanan atau kiri teman-teman? Kiri ya teman-teman, karena jumlah dari atom O-nya di sini ada 7 pada spesies kiri, sedangkan di spesies kanan kita tidak punya atom O. Maka dari itu kita tambahkan satu molekul ya, molekul H2O di sini. Nah, satu molekul H2O di sini ya. Molekul H2O kita tambahkan di sini. Konsekuensinya adalah ketika kita melihat di sisi kiri itu ada atom O sebanyak 7, maka di sisi kanan harus juga memiliki atom O sebanyak 7. Berarti kita kalikan 7 di sini. Nah, konsekuensi yang kedua, bila di sisi kanan memiliki ion ya, ion kita sebut ion hidrogen ya, sebanyak 7 kali 2 berarti ada 14 ion H+, maka di sisi kiri kita harus memiliki ion H+ sebanyak 14. Maka perlu kita tambahkan ion H+ sebanyak 14. Berarti sini adalah 14 H+ ya. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian izinkan saya pindahkan terlebih dahulu karena ini untuk bisa melakukan pembahasan lebih lanjut lagi. Nah, setelah itu apa langkah ketiganya? Nah, langkah ketiganya di sini adalah kita melakukan penyetaraan ya, penyetaraan
elektron pada kedua spesi. Ini bahasa saya ya, kedua spesi. Oke. Jadi kita akan menambahkan elektron di sini ya. Kemudian nanti kita akan setarakan. Di sini Fe2+, di sini Fe3+. Agar setara dengan Fe2+, maka bisa aku tambahkan satu elektron di sini, berarti E-. 3 Fe3+ ditambah E-, berarti bilox yang bermuatan 3 positif dikurangi 1 elektron, atau muatan biloxnya itu adalah negatif 1, berarti positif 3 dikurangi negatif 1, maka menjadi Fe2+, dengan biloxnya adalah positif 2 ya. Oke, berarti kan sudah setara di sini ya, sudah setara. Nah, kemudian di sini kita harus mengetahui berapa sih bilox yang di sisi kiri atau spesi kiri ya. Nah, berarti kan di sini kan ada positif 6 ya, positif 6, negatif 14. Kemudian di sini ada 2 negatif ya. Bagaimana sih cara kita ngitungnya ya? Teman-teman pokok jangan fokus sama yang di sini ya. Karena ini kan kita menentukan bilox yang bukan di dalam ya, tapi di luarnya ya. Berarti di sini kan aku boleh nuliskan satu koefisien ya. 1. Berarti di sini kita bisa mengalihkan 1 dengan bilox yang di luar, atau kita sebut sebagai bilox eksternalnya ya. Negatif 2 ini eksternal, untuk positif 6, negatif 14 itu internalnya, dalamnya. Berarti kita fokuskan mengalihkan antara koefisien molar yang dimiliki Cr2O7 2- terhadap bilox eksternalnya. Berarti 1 kalikan negatif 2 berarti kan negatif 2 ya. Negatif 2 ya. Kemudian 14 ya. 14 kalikan positif 1 kan berarti kan positif 14 ya. Positif 14. Nah, di sini kan 2 kali positif 3 kan berarti positif 6. 7 dikalikan dengan bilox di bagian eksternal ini apakah ada? Berarti kan dinilai 0 kan. 7 dikalikan 0 berarti nilainya 0. Nah, di sini kan berarti kan boleh aku buat seperti ini ya, teman-teman. Berarti kan negatif 2 dikurangi 14 kan berarti positif 12 ya. Nah, ini positif 6. Agar sama dengan nilai positif 6, maka aku boleh tambahkan 6 elektron kan ya. Nah, maka aku tambahkan 6 elektron. Nah, mungkin aku bisa ganti warnanya agar jauh lebih mudah untuk dipahami. Berarti ini tambah elektron, ini ditambah 6 elektron. Oke. Nah, sini aku hapus dulu. Jadi begitu ya cara-cara untuk menyetarakan. Nah, setelah itu kalau kita sudah menyetarakan ini menambahkan ya, bukan menyetarakan, ini kita masih belum menyetarakan ya, menambahkan elektron pada spesi kanan untuk oksidasi dan menambahkan 6 elektron untuk spesi kiri, maka kita harus melakukan penyetaraan, teman-teman ya. Penyetaraannya itu seperti apa? Nah, ya kita nanti yang oksidasi kita kalikan 6, untuk reduksi kita kalikan 1 ya. Nah, hasilnya di sini adalah oksidasi reduksi ya. Berarti di sini ada 6 Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah 6 elektron. Nah, ini biasanya kalau kita kurang teliti ya jadinya lupa bahwasanya sudah dikalikan 6 ya. Jadi semuanya sudah dikalikan 6. Nah, untuk reduksinya kita tulis aja sama, SCr2O7 2- ditambah 14H+ ditambah 6 elektron, kemudian menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O ya kan. Ya sudah, berarti kita hilangkan ya elektron di sisi kanan, akan dicoret dengan 6 elektron di sisi kiri ya, di sisi kiri.
Oke. Apa ada yang sama lagi? Ternyata tidak ada ya. Nah, berarti kita langsung setarakan. Nah, kita setarakan. Berarti kan CR2O72 min ditambah 6Fe12 kemudian ditambah 14H+ ya menjadi 6Fe13 ya. Ya benar ya, 6Fe13 ditambah 2Cr13 ditambah 7H2O. Nah, sudah selesai. Kita sudah menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode ini ya, setengah reaksi ya. Ini kita sebut sebagai setengah reaksi. Setengah reaksi. Nah, perhatikan di sini kita sudah menyetarakan nih. Nah, kita ingin melakukan pengecekan apakah reaksi kita sudah setara atau belum. Maka langkah keempatnya itu ya kita melakukan pengujian ulang atau pengecekan hasil reaksi, hasil penyetaraan reaksi ya, penyetaraan reaksi ya. Nah, hasil penyetaraan reaksinya kita cek ya, apakah udah betul atau belum. Di sini kan koefisien 1 ya. Ya. Yang lain sudah ada ya. Berarti kita kalikan koefisien dengan biloks eksternalnya atau kita ya biloks yang paling luar ya. Agar kita tidak bingung mana yang biloks yang dalam, mana yang biloks luar, kita nggak bingung jadinya. Ya, biloks yang dalam ini istilah yang aku gunakan agar mudah dipahami teman-teman ya. Oke, kalikan ya, 1 kalikan 2 berapa? Berarti kan negatif 2 ya. Sekali lagi kalikan dengan biloks yang terluar atau biloks eksternalnya. 6 kalikan 2 positif berarti positif 12 ya. 14 kalikan positif 1 berarti positif 14 ya. Positif 14. 6 kalikan 3 positif berarti positif 18 ya. Kemudian 2 kalikan positif 3 jadinya positif 6. 7 kalikan 0 berarti kan 0. Nah, sekarang kita buktikan negatif 2 mohon maaf, saya pindahkan dulu. Nah, biar enak ya. Negatif 2 ditambah positif 2 positif 10 tambah positif 24 berarti 24 positif ya. Kemudian di sini kita tambahkan yang sisi kanan ya, kanan kita lihat 18 ditambah 6 berapa? Berarti 24 tambah 0 berarti tetap ya nilainya, berarti positif 24. Maka ini kita sudah menyebut reaksi redoksnya sudah setara dengan menggunakan cara setengah reaksi. Kak, misalkan kalau ditanya dalam bentuk basa bagaimana? Ya, dia mintanya juga dalam bentuk basa. Ya sudah, kalau dia mintanya dalam bentuk basa, ya, maka caranya adalah kita tulis CR2O72 min ditambah 6Fe12 ditambah 14H+. Nah, di sini kan ada 14H+. Maka kita tambahkan sisi kiri dan sisi kanannya itu dengan ion hidroksida berarti atau ion OH-, berarti kita tambahkan juga di sini adalah mohon maaf, di sini kita tambahkan ya, betul ya, tambahkan 14 OH- ya, 14 OH-. Nah, menjadi 6 Fe2+ ya, kemudian ditambah 2Cr3+ ditambah 7H2O ditambah 14 OH-. Ingat sisi kiri dan sisi kanan kita tambahkan 14 OH- atau
ion hidroksida yang jumlahnya ada 14 ya. Nah, sekarang kita tahu kalau ketika H plus ditambah OH min akan menjadi apa teman-teman? H2O ya. H2O. H2O. Dengan jumlahnya ada 14 ya. Nah, sekarang kita bisa meniadakan 14 H2O bisa dicoret dengan 7 H2O di sisi kanan ya. Berarti kan ini habis ya. Berarti hasilnya nanti, hasil akhirnya itu adalah, aku pindah di sini. Maka hasil akhirnya itu adalah Cr2O7 ditambah 6Fe2+ ditambah 14H+ ditambah, oh maaf, udah jadi OH- ya. Mesti aku lupa. Ditambah 7H2O ya, 7H2O menjadi 6Fe2+ ditambah 2Cr3+ kemudian ditambah 14 OH-. Saya kira udah cukup ya penjelasan pada pagi hari ini. Intinya ini adalah metode setengah reaksi. Pertama, tentukan dulu mana spesies yang mengalami oksidasi dan reduksi. Kedua, tambahkan molekul H2 pada spesies yang membutuhkan atom O. Ingat syaratnya harus dalam keadaan asam ya. Harus dalam keadaan asam. Ketiga, langsungkan penyetaraan reaksi pada kedua spesies. Sebelum dilakukan penyetaraan elektron, harus dilakukan penambahan elektron pada oksidasi dan juga pada reduksi. Nah, untuk bisa mengetahui mana yang bisa kita lakukan penyetaraan, ya, misalnya oksidasi ada 1 elektron, kemudian reduksi ada 6 elektron, berarti kita melakukan pengalihan silang berarti. Ya, seperti itu. Setelah sudah kita hilangkan elektronnya, kemudian kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, langsung ke poin keempat, dilakukan pengecekan hasil penyetaraan reaksi ya. Apakah sudah sesuai atau belum? Setelah sudah sesuai, maka kita nantinya bisa melakukan ini modifikasi pada soal. Kalau ditanya dalam keadaan basah, ya tinggal pada spesi kiri dengan spesi kanan sama-sama ditambahkan ion hidroksida sebanyak 14 O sebanyak 14 atau 14 OH-. Ya hasilnya nanti H2O-nya itu yang awalnya di spesi kanan menjadi spesi kiri, kemudian H+-nya hilang digantikan dengan ion hidroksida di spesi kanan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, dan berikan kritik dan saran apabila selama saya menyampaikan ada kekurangannya, karena saya masih belajar. Dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Bisa kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di kolom chat komentar ya. Semoga bisa membantu pemahaman teman-teman dan kita bisa saling berdiskusi satu sama lain tentang bagaimana sih cara untuk melakukan penyetaraan reaksi redoks. Nah, kita bisa diskusi bareng-bareng nantinya. Terima kasih and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.